Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Rafiko dan di video kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial menggunakan Arch dan Garch model di Stata. Oke, teman-teman yang pertama bisa buka Statanya dulu. Ini adalah tampilan utamanya. Kemudian teman-teman klik data, kemudian data editor edit. Oke, di bagian sini teman-teman bisa mengkopas atau mengcopy datanya dulu. Nah, di sini aku menggunakan data inflasi yang udah dijadikan desimal. Oke, ini dari 2003 sampai 2022. Kemudian di sini tinggal klik kanan, klik variable names. Oke. Nah, kemudian teman-teman di bagian layar utamanya, teman-teman pindah lagi ya. Dan di sini teman-teman ketik gen spasi T sama dengan underscore N. Nah, di bagian tadi di lembarnya, teman-teman bisa lihat banyak datanya teman-teman itu udah berapa. Nah, kalau misalnya data aku ada 240 gitu. Kemudian kita lihat lagi nih ke halaman utamanya. Ketik lagi gen spasi new tab sama dengan TM karena bulan aku itu dari 2002 dari 2003 bulan pertama. Nah, di sini aku ketik itu, kemudian ditambah T kurang 1. Nah, di bagian sini nanti teman-teman bisa ubah menurut data teman-teman masing-masing ya. Kemudian, next, kita lihat lagi nih. Ini kan tadi yang kita bikin ya, new date. Nah, kita ketik atau klik new date bagian ini. Di bagian format, teman-teman itu bisa ketik bagian paling ujung kanan, kemudian ubah format datanya jadi bulanan. Oke. Nah, kemudian ini udah berubah ya teman-teman ya, darat waktunya. Nah, di bagian layar depan lagi nih halaman utamanya, teman-teman bisa ketik reset new date. Nah, kemudian kita lihat dulu di mana sih plot data kita nih. Gitu. Nah, untuk melihat plot data, kita itu bisa ketik two-way dari biasa inflasi. Karena variabel aku itu adalah inflasi. Ini udah keluar ya teman-teman. Ini tadi adalah plot data dari kita. Yang kita lihat di sini ada volatilitas yang lumayan tinggi ya. Kemudian kita lihat lagi, kita uji dulu stasionaritasnya teman-teman di ragam, di rataan maksudnya. Nah, ini menggunakan ADF, teman-teman ketik Doppler inflasi. Nah, dari data ini kita lihat bahwa tes statistiknya lebih kecil jika dibandingkan dengan critical value-nya, di mana tes statistiknya itu lebih kecil dengan -8, sementara critical value-nya yang paling kecil itu adalah -3. Yang berarti data kita itu telah stasioner di tingkat level gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi nih model arimanya yang terbaik. Kita lihat dari bagian AR-nya dulu ya teman-teman. Atau autoregresifnya, autoregresif kan PAC ya. PAC dari inflasi. Nah, dilihat di sini bahwa ini adalah 3, AR-nya berarti 3. Jadi kemudian MA-nya atau AC-nya, kita lihat ya. Ini ada di 9 ya. Berarti tadi ordo arima kita adalah 309. Karena AR tadi 3, stationer tingkat level berarti 0, kemudian dia moving average-nya atau kita lihat dari autokorelasinya itu 9309. Nah, itu baru model tentatif yang kita lihat berdasarkan mata kita nih teman-teman. Nah, kita harus lihat gimana sih fitness of fit-nya menggunakan tingkat IQ-nya nanti nih teman-teman. Ini teman bisa ketik A5 dari inflasi, koma A5, kita ketik nih tadi A5 kita dapatnya berapa ya? 3, 0, 9. Oh.
Ini agak lama ya teman-teman, tapi di sini teman-teman tunggu aja. Nah, di bagian AR-nya kita itu udah signifikan semua nih teman-teman. Lihat yang bagian ini ya. Tapi masalahnya di bagian moving average-nya atau MA-nya ini banyak nih yang tidak signifikan. Nah, kita lihat juga nih brightness of date-nya. Oke, maaf aku salah. Nah, ini ada 1164. Nah, ini kita harus coba satu-satu ya, teman-teman. Tadi kan 309 ya. Jadi sekarang kita coba turunin satu-satu. Model mana sih yang lebih baik? Bagus. 308. Berhenti teman-teman. Coba yang 308, 307, 306, 300 sampai nanti 1,00 atau 0,1. Nah, di bagian ini MA-nya juga ada yang sudah terdefinisi teman-teman. Berarti kayak kurang bagus ya data kita ya. Nah, kemudian kita coba lagi melakukan terganti. Oh, oke, di bagian 307 juga ada beberapa yang nggak signifikan. Kita coba 306. Oke, nggak signifikan semua bagian ini ya. Terus 3,05. Ini harus kita cobain satu-satu nih teman-teman. Emang kalau misalnya nanti di ordernya berarti semakin banyak ya. Nah ini lumayan signifikan ya teman-teman. Ini signifikan ya teman-teman. Ini di bagian 3,0,5 ya ordernya. Lihat itu 1156. Kalau dibandingkan sama kita tadi, uh, IC-nya lebih kecil ya. Nah, tapi kita coba lagi nih teman-teman. Tadi di bagian 305, sekarang 304. Nah, di 304 juga ini teman-teman signifikan. Sekarang kita lihat lagi status. Oke, masih sama 1156. Tapi lebih kecil ini ya, berarti kita coba lagi. 304, sekarang 303. 303 juga, ini signifikan. Mbak, dia lebih besar ya. Oke, kita lihat lagi nih. Dari 303, 302. Oke, ini nggak signifikan. Oke, ada yang nggak signifikan juga. 30, 0. Ini kita lihat di selanjutnya. 359. Nah, kayak ini lebih gede ya dibandingin yang sama yang tadi. Makanya yang ini mungkin bukan model yang terbaiknya. Kita coba lagi yang 209. Nah, di bagian 209 juga enggak, ini teman-teman enggak signifikan ya, yang moving average-nya. Tadi kita coba lihat dulu aja nih. Di bagian ini yang signifikan tadi kan di 304, kemudian juga di bagian 303. Tapi IQ-nya lebih kecil yang tadi ya, 304. Sekarang kita masih simpan dulu 304. Sekarang kita ini lagi ke 2,008. Nah, ini teman-teman harus ngelakuin terus teman-teman prosesnya. Karena bisa jadi aja dia ada berapa yang signifikan langsung nanti ada yang enggak. 2, 0, 2, 0.
0, 6. Oke, masih ada dua lagi ya yang signifikan di sini. Berarti 2,0,5. Oke, masih ada dua juga nih teman yang signifikan. Jadi di 2,0,4 juga ada yang beberapa yang enggak signifikan. 0,3. Oke, 2,0,3 juga. Ada juga nih yang enggak signifikan teman-teman di mobil average-nya. 2,0. Jadi ada yang enggak signifikan malah AR-nya. 2,0. Nah, 2,0 ini signifikan nih teman-teman. AR-nya. Tapi dia lebih gede juga ya. Ininya ya, ADC-nya ya. Jadi tetap kita tadi coba ingat lagi 3,0,4 adalah modal terbaik sejauh ini. Kita coba lagi teman-teman ke 1,9. Jadi banyak banget ternyata bagian mobilitasnya enggak signifikan. 2,8. Jadi mulai ada beberapa yang tinggal beberapa aja yang enggak kan. Sekarang 1,0, masih ada beberapa yang enggak signifikan ya teman-teman. 0,0,6. Jadi masih ada beberapa yang enggak signifikan. 1,0. Mungkin masih ada yang enggak signifikan. 1,0. Masih ada yang enggak signifikan. 1, nah ini signifikan ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ini seperti ini lebih kecil ya, lebih gede ya dibandingin sama yang 304 tadi. Lihat lagi ke atas, 304 tadi AIC-nya 1156. Untuk ini 1160. Versi bagusan model yang tadi ya teman-teman. Karena kita harus lihat AIC-nya lebih kecil. Kemudian kita lanjut lagi dengan 1,2. Ini disebutkan coba kita mau masuk. Nah ini dia signifikan banget, malah di 0,0,0 terlihat statistiknya 1160. Nah, ini kita tandain dulu teman-teman. Kemudian kita lagi kalau misalnya 1,0,0 ini juga. Nah, tapi ini jika dibandingkan yang dua yang tadi ini lebih besar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ini adalah 0,01 signifikan, tapi ininya lebih besar ya. Itu berarti tadi kita coba di bagian 3,0,4 karena selain dia signifikan, dia juga AIC-nya lebih kecil gitu.
Nah, kemudian teman-teman kita lanjut ke bagian memprediksi apakah ada heteroskedastisitas di data kita. Nah, untuk melihatnya, saya itu ya predik. Oke, maaf teman-teman. Jadi sebelum itu kita panggil lagi nih si yang Arimanya ini dulu. Model Arima yang baik tadi ya. Tadi kita ada di 3, 0, nah, 3, 4. Oh, kemudian predik baru predik kohat. Ini karena tadi udah di define, kemudian lanjut ke salah maaf. Kita harus karena itu salah jadi 4, gaji. Kita bisa mengubah namanya ya. Predik range itu nah kemudian refresh lagi di range itu bisa juga dan ini untuk menguji heteroskedastisitasnya kita pakai start arch lm. Nah data ini menunjukkan probabilitasnya 0,00 yang berarti di bawah 0,05. Nah artinya data kita tuh signifikan ada heteroskedastisitasnya. Sehingga kita perlu nih menggunakan pemodelan Arch dan Garch model. Nah untuk memodelkan dalam pemodelan Arch dan Garch kita itu bisa ketik di bagian statistik, kulik time series, Arch dan Garch models. Kemudian di model 2 teman-teman bisa di Arimanya berapa? 3, 3, 0, 4. Jadi model seterusnya kita namanya inflasi. Nah, ini kita pilih satu karena dasar model paling dasar dari Arch dan Garch model itu adalah Arch-nya 1. Oke, ini tunggu dulu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah keluar seperti ini, kita lihat nih, ini ternyata ada yang tidak signifikan nih di MA yang keempatnya. Kemudian ini juga 10, 15. Jadi kita coba lagi nih. Berarti tadi kita ada juga kan yang model 101, kita coba nih. 101. Nah, kalau misalnya 101 dia lebih dia udah sebutkan, kemudian ini juga lebih kecil. Nah, berarti kita arimanya pakai ini ya, Arch dan Garch modelnya. Nah, tapi ini kan baru Arch ya. Kita mau lihat nih, apakah kalau misalnya ditambahin sama Garch, yaitu datanya jadi lebih, modelnya lebih bagus ya teman-teman. Berarti di sini kita copy lagi Garch 1. Oke. Kita lihat AIC-nya di 1018, sementara yang tadi itu 1015. Nah, berarti data kita itu lebih bagus kalau misalnya
Oh maaf, mana ini? 1024. Karena kalau misalnya Arch itu pakai Guard itu jadi 1018. Berarti kita pakai model yang Arch dan Guard model. Yang ini. Ini ya kita pakai. Nah, kemudian kita itu mau nge-forecast 6 bulan nih teman-teman. Kita coba untuk nge-forecast 6 bulannya adalah pertama predict pasif D dynamic TM 2023 M1 karena aku mau nge-forecast 6 bulan. Sebelum itu kita tambahin dulu nih teman-teman. Ini kita kopas dulu ya. Sebelum itu kita tambahin dulu 6 bulan di bagian sini nih. 6 bulan di bagian sini. Hingga nanti di lembarnya ada nih bagian ini ya teman-teman. 6 bulan. Kemudian ininya kita panggil lagi ininya model terbaik yang sudah kita tadi. Nah, pada tadi kita tadi itu. Nah, kalau udah baru kita ketik nih tadi yang tadi predict pasif give dynamic TM dari berat 3 M1. Nah, kalau udah kita lihat nih di grafiknya. Nah, udah ada kan ya nilai 6 bulan kita ngeprediksi di luar data kita. Nah, kalau misalnya kita mau ngeprediksi di dalam data kita, itu misalnya kita mau ngeprediksi variannya nih teman-teman. Berarti teman-teman nanti tinggal ketik aja predict var Arch dan Guard dari itu 304 ya, 304 1,1 ya, 1,14. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ada yang bagian varians. Nah, kemudian kita juga kalau misalnya mau lihat simpangan bakunya nih. Ini simpangan bakunya gen SD sama dengan gen SD skor guard 101. Ya 101 ya tadi. Sama dengan SD. Nanti teman-teman namanya bisa apa aja ya di sini. RT A Nah, kita lihat ini ada juga simpangan bakunya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat nih, gimana sih gambar ataupun quote dari simpangan baku yang udah teman-teman bikin tadi. Ini teman-teman tinggal ketika ini touch. Nah, kemudian akan terlihat quote-nya nih teman-teman dari si simpangan baku tadi. Nah, karena tadi kita juga udah bikin ini ya, udah bikin forecast selama 6 bulan tadi yang bagian atas, yang bagian ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian gimana sih plotnya gitu. Tinggal diketik ini time series, kemudian bentar, mungkin aku perlu coba ini lagi statistik, time series, graph, dan line plots. Nah, di bagian plot pertama, teman-teman bisa isi variabel pertama kita dari isi inflasi yang awal ya. Kemudian, create plot kedua dari nama teman-teman yang kedua tadi. Kalau aku kan tadi namanya inflasi forecast. Nah, jadi aku namanya ini. Dan di plot
Oke. Nah, kita akan terlihat nih, teman-teman, bahwa nilai prediksi dari inflasi itu adalah yang ini nih selama 6 bulan tadi, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video aku pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye.